Selamat datang di Danau Toba, sebuah danau vulkanik terbesar di dunia yang menawarkan sejuta keindahan berbalut alam dan budaya yang kental. Tidak hanya indah, danau yang terbentuk dari letusan supervolcano Toba puluhan ribu tahun silam ini juga menyimpan berbagai potensi. Selain sebagai destinasi ekowisata yang terkenal, hingga keluar benua, Danau Toba ternyata juga menjadi jantung bagi berbagai sungai yang mengalir sebagai nadinya. Sungai Asahan merupakan salah satunya. Dengan karakteristiknya, Sungai Asahan memiliki potensi untuk pembangkitan listrik tenaga air atau hydropower. Maka tak heran, di sepanjang Sungai Asahan berdiri beberapa bendungan megah dan pembangkit yang menghasilkan ratusan megawatt listrik. PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum merupakan perusahaan pertama yang memanfaatkan potensi energi Sungai Asahan melalui 3 bendungan yang didirikan di atasnya. Energi yang dihasilkan lantas dipergunakan untuk memproduksi aluminium. Ya, Anda tidak salah dengar. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1976 sebagai joint venture Indonesia dan Jepang dan resmi menjadi BUMN di tahun 2014 ini memang menggunakan limpahan karunia alam di Sungai Asahan untuk menciptakan aluminium yang kita pergunakan sehari-hari. Saat ini saya sedang berada di Paritohan Camp, tempat bermukimnya para pegawai Inalum. Teman-teman bisa lihat saya sudah memakai baju Inalum untuk lebih safety dalam menelusuri operasi Inalum. Nah, saya akan bertemu dengan Mas Aswil Prasetya yang akan menemani Anda dan saya untuk menelusuri operasi Inalum di Sungai Asahan. Halo Mas Aswil Prasetya, gimana kabarnya Mas? Baik, Mbak. Nah, Mas boleh dijelasin sedikit nggak sih gimana lokasi kita saat ini? Ya, saat ini kita berada di Paritohan Camp, di mana tempat tinggal sebagian besar pegawai yang bekerja di wilayah operasi PLTA. Total luas camp ini adalah 77 hektar. Kita punya rumah 180 rumah, kemudian 9 asrama. Memang tempat kita ini jauh dari kota dan pusat perbelanjaan. Namun demikian, di sini tersedia berbagai fasilitas yang diharapkan pegawai betah tinggal di sini, seperti gimnasium, lapangan sepak bola, lapangan futsal, tenis, kemudian ada lapangan golf, kemudian juga ada fasilitas fitness center, sekolah, klinik, dan juga clubhouse. Wah, banyak sekali fasilitasnya ya Mas. Nah, berikutnya kita bakal kemana sih Mas? Nah, berikutnya kita akan ke Bendungan Sirwar, kemudian Bendungan dan Pembangkit Sigura-gura, kemudian ke Bendungan dan Pembangkit Tangga, dan nanti di akhir kita akan berkunjung ke kantor PLTA dan Kedu Indo. Kita langsung jalan ke sana ya Mas. Let's go. Oke. Perjalanan menuju destinasi pertama yaitu Bendungan Sirwar. Membutuhkan waktu sekitar 30 menit nih dari Paritohan Camp. Ya, cukup jauh sih memang. Tetapi mengingat bendungan ini adalah keran air yang berada dekat dengan mulut Sungai Asahan, pemandangan yang disajikan sungguh luar biasa, membuat waktu sepertinya tidak terasa nih. Oh, jadi ini Bendungan Sirwar ya, Mas? Bener, Mbak. Ini Bendungan Sirwar. Ayo kita lihat ke sana. Yuk. Nah, Mbak, ini adalah Bendungan Sirwar yang jaraknya 14,5 km dari mulut Danau Toba. Bendungan ini sendiri memiliki panjang 71 meter dan tinggi 39 meter. Dan kita punya 2 pintu air. Nah, terus Mas, untuk fungsi bendungan ini apa, Mas? Fungsi dari bendungan ini adalah untuk mengatur debit air dari Danau Toba yang masuk ke Sungai Asahan. Dan turut juga menjaga level air Danau Toba. Nah, kenapa harus diatur ya Mas untuk debit airnya? Kalau debit air yang masuk ke Sungai Asahan terlalu besar, itu bisa menyebabkan kondisi kekeringan di Danau Toba. Begitu juga ketika musim hujan dan level Danau Toba naik, maka bendungan akan meregulasi debit air yang masuk ke Sungai Asahan. Nah, selanjutnya kita akan ikuti aliran air ini sampai ke Bendungan Sigura-gura. Sedikit penjelasan tentang Bendungan Sirwar yang dijelaskan oleh Mas Azril. Kita langsung lanjut ke Bendungan Sigura-gura. Penasaran kan gimana tentang Bendungan Sigura-gura? Langsung aja ikutin kita. Untuk sampai ke bendungan berikutnya,
yaitu Sigura-gura. Kami harus berkendara kembali ke arah kami berasal karena memang lokasinya yang paling dekat nih dengan Paritohan Camp. Jadi kita udah sampai di bendungan kedua, yaitu Bendungan Sigura-gura. Bener ya Mas, ini Bendungan Sigura-gura ya? Bener Mbak, ini adalah Bendungan Sigura-gura. Bendungan Sigura-gura ini kira-kira udah berapa lama sih Mas berdiri? Ini berdiri sejak tahun 1982. Oh berarti aku belum lahir udah berdiri ya? Benar. Ya? Wah berarti udah lama tapi masih tetap kokoh dan tetap terawat ya Mas bendungannya ya? Benar, jadi perawatannya tetap dijaga. Sudah berkeliling di Bendungan Sigura-gura dan kali ini tepat di depan Bendungan Sigura-gura teman-teman bisa lihat di belakang bahwasannya itulah Bendungan Sigura-gura. Nah aku mau nanya nih ke Masnya, Mas kira-kira fungsi dan ukurannya berapa sih Mas untuk Bendungan Sigura-gura tersendiri? Nah, Bendungan Sigura-gura ini merupakan salah satu yang Inalum punya. Fungsinya adalah untuk menyuplai air ke stasiun pembangkit yang ada di Sigura-gura. Nah, ukurannya sendiri, bendungan ini memiliki lebar 173 meter dengan tinggi 46 meter. Nah, untuk pembangkitnya sendiri sudah ada tersendiri di sini, Mas? Oh, enggak, Mbak. Jadi pembangkitnya itu berada 200 meter di bawah permukaan tanah. Jadi air dari sini dialirkan melalui saluran khusus ke generator pembangkit. 200 meter di bawah tanah? Benar. Cara masuknya itu gimana, Dok? Nah, kalau begitu Mbak ikuti saya akan bawa Mbak ke stasiun pembangkit yang berada di bawah tanah. Wah, teman-teman tetap ikutin kita karena kita bakal langsung masuk ke stasiun pembangkit bawah tanah yang 200 meter di bawah permukaan tanah. Yuk ikuti! Teman-teman, untuk sampai ke stasiun pembangkit Sigura-gura, kita juga harus menelusuri jalan berliku di tepi tebing dengan pemandangan hutan yang sangat hijau. Tapi bagian serunya nggak hanya itu. Kita juga harus menelusuri terowongan sepanjang 908 meter yang dibentuk menembus bebatuan cadas, tapi tetap kokoh meskipun sudah berusia 40 tahun nih. Nah, sekarang kita sudah ada di pembangkit tenaga Sigura-gura, di mana pembangkit tenaga Sigura-gura berada 200 meter di bawah permukaan tanah. Tapi yang saya bingungkan, kenapa ya Mas di sini tidak terasa terlalu pengap gitu? Malah kayak udara-udara luar biasa. Benar Mbak, jadi di sini kita punya ventilasi yang cukup baik dan juga memang langit-langit yang cukup tinggi sehingga pertukaran udara di dalam sini itu memang cukup bagus. Memang kita inginkan semua pegawai yang bekerja di bawah sini itu merasa nyaman, tidak klaustrofobik juga meskipun berada di dalam bawah tanah ini seperti itu. Jadi di area sini ada apa aja sih Mas? Nah, di sini kita punya 4 unit generator Mbak. Jadi desainnya masing-masing ini adalah 71,5 MW dengan total daya yang bisa dibangkitkan itu adalah 286 MW Mbak. Jadi air yang dari bendungan tadi Mbak masuk kemari Mbak, kemudian mutar turbin, airnya kembali ke jalur Sungai Asahan Mbak. Oh, jadi bahwasannya airnya itu hanya dipinjam untuk memutar turbin lalu dikembalikan ke alam. Bener Mbak, jadi memang air ini sedapat mungkin memiliki dampak yang kecil terhadap lingkungan. Jadi secara kuantitas maupun kualitas airnya tidak berkurang dan tidak berpengaruh gitu Mbak. Oh, keren banget ya Mas. Inalum berarti sangat ramah lingkungan, sangat menjaga lingkungan ya Mas. Nah, selanjutnya kita bakal kemana lagi Mas? Nah, selanjutnya kita akan ke bendungan terakhir Mbak, Bendungan Tangga. Bendungan Tangga? Ya. Nah, teman-teman, kita bakal ke Bendungan Tangga selanjutnya. Jadi teman-teman harus pastikan ikut kita terus karena Bendungan Tangga adalah bendungan busur pertama di Indonesia dan khususnya ada di Sumatera Utara. Langsung aja ikutin kita yuk. Bendungan Tangga terletak 4 km dari Bendungan Sigura-gura. Dan untuk mencapainya juga membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Nah, bendungan ini juga merupakan bendungan terakhir yang dimiliki Inalum dan ternyata memiliki nilai sejarah. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai di Bendungan Tangga. Penasaran gimana tentang Bendungan Tangga dan apa sih sebenarnya fungsi Bendungan Tangga? Langsung aja ikutin kita ya. Nah, jadi kalau ini pertama kali untuk bendungan busur, berarti sebelumnya belum ada dong? Belum ada Mbak, jadi Bendungan Tangga ini pernah diabadikan di uang kertas pecahan Rp100.
Wah, berarti waktu aku jajan dulu pakai kertas Rp100, ternyata sekarang bendungannya yang ada di gambarnya itu di sini ya Mas ya? Bener Mbak. Nah Mas, berarti selain sejarah, apalagi sih fungsinya bendungan ini? Sama seperti bendungan Sigura-gura, bendungan tangga fungsinya menyuplai air untuk pembangkitan energi di stasiun pembangkit tangga. Mungkin ukuran dan bentuknya saja yang berbeda, di mana bendungan ini memiliki lebar 125 meter dan tinggi 82 meter. Nah teman-teman udah pada tahu kan tentang bendungan tangga? Bendungan tangga ini adalah bendungan busur terbesar dan pertama di Indonesia yang letaknya di Sumatera Utara. Keren banget loh. Nah Mas, kita selanjutnya bakal ke stasiun pembangkit tangga. Bener. Nah kira-kira estimasi waktunya dari bendungan tangga ke stasiun pembangkit tangga berapa lama? Kira-kira perjalanan 20 menit Mbak. 20 menit menggunakan mobil ya? Bener. Nah, jadi teman-teman langsung aja tetap ikutin kita karena selanjutnya kita bakal ke stasiun pembangkit tangga. Aku penasaran nih Mas, berapa besar sih energi yang dihasilkan oleh stasiun pembangkit tangga ini? Nah, power output di stasiun tangga ini berbeda dengan generator yang ada di Sigura-gura, walaupun jumlahnya sama nih Mbak. Jadi, daya yang bisa dihasilkan dari 4 generator yang ada di tangga ini sebesar 317 MW. Nah, output puncaknya itu adalah 269 MW, Mbak. Berarti generator di sini berjalan 24 jam dong ya Mas ya? Bener Mbak, meskipun berjalan 24 jam ini Mbak, jadi kita punya jadwal overhaul di mana salah satu generator baik yang di Sigura maupun yang di tangga kita offline kan untuk dilakukan perawatan dan perbaikan. Nah harapannya kehandalan dari sistem pembangkit itu dapat terjaga. Oke, karena kalau misalnya generator ini diharapkan kondisinya prima terus ya Mas, karena kalau nggak kondisinya prima pasti ada aja bermasalah ya Mas ya? Benar. Oke Mas, terus aku penasaran nih Mas, sangat-sangat penasaran. Kita udah ke bendungan, udah ke pembangkit. Gimana sih caranya energi yang dihasilkan dari bendungan dan pembangkit sampai bisa jadi aluminium gitu loh? Nah, kalau gitu Mbak, saya ajak Mbak ini ke gardu induk. Nanti di sana saya akan jelaskan gimana sih listrik itu dikirim ke Kuala Tanjung. Oh, ke substation ya Mas ya? Iya, benar. Itu substation sama dengan gardu induk ya? Benar. Oke, berarti kita langsung ke substation. Mas akan ngasih tahu aku gimana caranya energi yang dihasilkan dari bendungan dan stasiun pembangkit diubah menjadi aluminium. Ayo ikutin kita. Sebelum berkunjung ke substation, ternyata saya diajak oleh Mas Aswil nih untuk melihat kantor PLTA Inalum. Dan sungguh saya terkejut. Ternyata gedung kantor ini berada di atas bukit yang dikelilingi oleh lebatnya vegetasi dan pepohonan. Wah, lokasinya Mas sangat bagus banget ya. Mulai dari bangunannya, konstruksinya, seperti menyatu banget dengan alam Mas. Benar sekali Mbak. Jadi dalam pembangunannya seluruh fasilitas operasi pun, founding fathers kita telah mengupayakan modifikasi alam seminimal mungkin sehingga benar-benar mempertahankan kontur asli alam. Jadi Mbak, ayo kita ke dalam, kita akan lihat ruang kontrol. Jadi ada ruang kontrol di dalam ya Mas? Iya. Kita langsung ke dalam ya? Iya. Oke teman-teman, kita bakal langsung ke ruang kontrol, ikutin kami terus. Ini adalah ruang kontrol di mana kita bisa melihat secara real time berapa sih output energi yang dihasilkan dari masing-masing generator, baik yang di Sigura maupun yang di tangga. Kita juga bisa melihat berapa daya yang dikirimkan dari pembangkit ke pabrik peleburan di Kuala Tanjung. Oh jadi di sini nggak ada untuk aluminium ya Mas, untuk pembuatan aluminium? Oh tidak ada Mbak, jadi proses pembuatan aluminium itu sebenarnya prosesnya sangat panjang dan ada proses-prosesnya Mbak. Jadi itu memang dilakukan di pabrik peleburan aluminium itu sendiri. Oh di Kuala Tanjung ya? Benar. Nah terus Mas untuk pengiriman listrik ke pabrik peleburan itu pakai apa Mas gitu? Maksudnya mungkin pakai mobil atau apa gitu kan? Nah kurang ngerti nih, boleh dijelasin nggak? Jadi listrik yang dihasilkan dari masing-masing pembangkit itu dikirimkan melalui jaringan transmisi terhubung antara gardu induk yang di masing-masing pembangkit nih Mbak ya, di Sigura ada, di Tangga ada, dengan gardu induk yang ada di Kuala Tanjung gitu. Sejauh kira-kira 120 km Mbak, dengan 271 tower nih Mbak.
Jadi nanti kita bisa lihat Mbak, gardu induknya itu berada di belakang ruang kontrol ini Mbak. Oh, berarti setelah dari sini kita bakal langsung ke gardu induk. Bener ya? Mbak. Oke teman-teman, setelah dari ruang kontrol kita bakal langsung ke gardu induk untuk ngelihat gimana sih sebenarnya tegangan listrik yang tinggi yang akan dikirim untuk ke pabrik peleburan gitu ya Mas ya? Bener. Oke. Ini nggak apa-apa Mas kalau kita masuk ke daerah sini? Nggak apa-apa Mbak, jadi asal tidak sembarang menyentuh ya, karena tegangan di sini sampai 275.000 volt, jadi sangat berbahaya. Nah jadi kalau seperti itu Mas, berarti untuk pegawai Inalum resiko pekerjaannya sangat tinggi dong di sini ya? Benar Mbak, sebenarnya semua lokasi kerja kita punya risiko yang sangat tinggi. Tetapi kalau bekerjanya menaati peraturan dan standar operasi prosedur, maka risiko itu bisa diminimalisasi. Nah, semua wilayah operasi PLTA kita lakukan meeting safety untuk saling mengingatkan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Dan juga tim dari kita selalu melakukan pengecekan dan perawatan di semua unit pembangkit sehingga risiko-risiko yang timbul itu bisa diminimalisasi. Nah terus Mas, untuk listrik yang akan dikirimkan ke pabrik peleburan itu maksudnya seperti apa ya? Ya, jadi nanti listrik yang dari sini, Mbak bisa lihat di sini ada gardu induk. Nah, listriknya akan dikirim ke Kuala Tanjung, digabung dengan nanti pembangkit yang di Tangga. Oh, boleh nggak Mas? Boleh tunjukin saya lebih dekat gitu, biar teman-teman dan saya juga tahu gimana sih sebenarnya. Gitu. Boleh Mbak, ayo ikut saya. Nah, sekarang kita berada di mana nih Mas? Nah, kita berada di towernya Inalum. Jadi tower ini menghubungkan PLTA di Kabupaten Toba ke pabrik peleburan yang ada di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara. Nah, jumlah towernya ini sendiri ada 271 tower dengan panjang jaringan transmisi 120 km, melintasi pegunungan, perkebunan, dan pemukiman di 4 kabupaten. Nah, dengan panjang transmisi 120 km, gimana sih cara ngawasinnya Mas? Soalnya itu kan panjang banget ya? Iya benar, jadi kita adakan patroli secara berkala, di mana kita libatkan masyarakat juga di sekitar, kemudian patroli ini juga dilakukan untuk melihat kondisi dari tower tersebut, kemudian melihat pepohonan apakah sudah tinggi, sudah masuk ke ruang bebas jaringan transmisi, seperti itu Mbak, supaya tidak ada korsleting. Oke, bicara tentang korsleting. Nah, apabila terjadinya korsleting itu gimana cara mengatasinya? Nah, korsleting ini sebagai safety measure, maka listrik akan langsung terputus nih Mbak. Nah, jadi tentunya pabrik peleburan di Kuala Tanjung seketika secara otomatis akan terhenti. Dan butuh waktu sih beberapa jam untuk merestorasi listriknya. Sehingga kita sebenarnya mencegah dari membekunya aluminium dan rusaknya tungku peleburan aluminium. Dan yang paling penting adalah menjaga keselamatan masyarakat di sekitar jaringan transmisi ini Mbak. Wah, kalau dibayangin ini sangat susah sebenarnya ya. Karena jaringan transmisi yang 120 km harus mencari titik masalahnya di mana. Nah, itu harus berapa jam atau punya waktu berapa lama untuk mencari titik masalahnya apabila terjadi korslet ini gitu? Nah, kita sudah punya standar prosedur untuk mencari titik-titik di mana gangguan itu terjadi Mbak. Oke, berarti sangat penting lah untuk jaringan transmisi ini ya Mas. Apabila terjadi masalah, maka harus cepat diselesaikan ya Mas? Benar, harus segera diselesaikan agar listriknya secara kontinu dapat terkirim ke pabrik peleburan di Kuala Tanjung. Nah, kalau untuk mau lihat proses aluminium, berarti saya harus ke Kuala Tanjung dong? Benar Mbak, jadi sebelum Mbak nih ke Kuala Tanjung, saya bawa Mbak dulu nih keliling-keliling di sini. Gimana Mbak? Kemana itu? Oke, ikut aja Mbak. Nah, jadi teman-teman tetap ikuti kami karena Mas Azril akan bawa kita ke satu tempat sebelum kita bakal ke Kuala Tanjung untuk ngeliat proses aluminium. Jadi pastikan stay tune bersama kita. Yuk, ikut yuk! Kira-kira Mas Azril akan bawa saya kemana ya? Untungnya penasaran saya tidak terlalu lama karena mobil yang saya tumpangi sudah berhenti di depan sebuah air terjun. Jadi ini adalah salah satu air terjun yang berada di sekitar operasi kita. Nah, bisa dilihat nih bahwa operasi Inalum itu berjalan harmonis dengan alam. Kita juga punya program pelestarian lingkungan, salah satunya adalah penghijauan di sekitar Danau Toba. Nah, jadi Mas kalau untuk penghijauan sendiri itu gunanya apa Mas? Selain untuk menjaga keseimbangan ekosistem di Danau Toba, penghijauan ini juga penting sebenarnya Mbak untuk menyediakan kantong-kantong air yang nantinya airnya akan menyuplai ke Danau Toba dan Sungai Asahan di musim kemarau. Sehingga debit air lebih stabil dan operasi pembangkit ya tentu lebih sustainable.
Wow, Inalum keren banget ya Mas, karena Inalum ruang lingkup kerjanya tidak jauh dari memerhatikan kondisi alam ya Mas ya. Benar, jadi dalam operasi kita menjaga alam, alam pun menjaga, Alam menjaga kita. Nah, setelah berkeliling mengunjungi pembangkit listrik tenaga air Inalum di pegunungan, saatnya saya menyusul energi yang dikirimkan dari PLTA di Paritohan ke pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung. Tapi saya tidak pergi melalui jaringan transmisi ya, melainkan melalui perjalanan darat yang cukup panjang sekitar 5 jam. Nah, setelah perjalanan tersebut, sampailah saya di pabrik peleburan aluminium yang terletak di tepi Selat Malaka, pesisir timur Pulau Sumatera. Hai semuanya, saat ini saya sudah sampai di pabrik peleburan aluminium yang ada di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara. Nah, kali ini saya sudah ada tepat di depan tower nomor 271, di mana tower nomor 271 adalah tower yang menghubungkan antara PLTA dengan pabrik peleburan. Nah, teman-teman, saya baru aja dari Paritohan Camp seperti yang tadi kalian bisa lihat. Nah, itu perjalanannya sekitar 120 km, tapi tenang aja, saya tidak menggunakan transmisi jaringan, tapi saya menggunakan perjalanan darat. Nah, teman-teman, kali ini saya juga akan ngebahas dan ngulik-ngulik nih tentang apa aja sih yang ada di pabrik peleburan. Tapi saya tidak sendiri, saya mempunyai teman yang akan saya bawa untuk ngebimbing saya dan teman-teman semuanya untuk melihat-lihat apa sih yang ada di pabrik peleburan. Siapa lagi kalau misalnya bukan Mas Husnuari. Halo Mas. Halo Mbak. Iya, boleh kenalin dulu dong ke aku dan teman-teman siapa nih namanya? Iya, nama saya Muhammad Husnuari. Berarti aku panggilnya Mas Husnuari aja ya? Iya. Gimana nih Mbak perjalanan dari Paritohan? Iya, perjalanannya sungguh sangat capek sih Mas. Tapi setelah udah nyampe di sini di Kuala Tanjung, hilang semua karena aku ngelihat pabriknya bersih, terus luas, terus bagus, pemandangannya juga tertata rapi gitu. Nah Mas, kali ini Mas bakal temenin aku dan teman-teman untuk ngulik-ngulik ya Mas, untuk ngeliat apa aja sih yang ada di pabrik peleburan di Kuala Tanjung. Oke, untuk yang pertama nih kita bakal dibawa kemana sih Mas? Iya, kita akan berkunjung ke banyak tempat nih Mbak. Oke, kita bakal berkunjung ke banyak tempat. Yang pertama? Yang berkunjung ke banyak tempat, nanti kita akan melihat atau berkunjung ke ketiga pabrik utama kita yang ada di sini. Tiga pabrik utama. Kemudian kita ke pelabuhan juga. Ke pelabuhan, oke. Kemudian pertama kali saya ingin ajak Mbak ke substation kita yang ada di sini. Oh, substation. Oh, aku juga kemarin tuh di Paritohan ada substation juga. Berarti hampir sama ya. Mungkin substationnya agak lebih lebar ya Mas di sini, agak lebih luas ya. Iya, benar. Nah, substation kita di sini nanti saya akan ajak Mbak keliling-keliling lah. Oke. Teman-teman, Mas Husnuari udah bersedia nih untuk bawa kita jalan-jalan dan ngulik-ngulik apa aja sih yang ada di pabrik peleburan aluminium Inalum. Langsung aja tetap ikutin kita. Yuk Mas, yuk bawa saya. Nah, kalau yang ini pasti Mbak sudah lihat kan yang ada di Paritohan? Iya bener Mas, hampir sama sih dengan yang kemarin aku lihat di PLTA Paritohan. Ada gambar-gambar, terus kayak ada jaringan-jaringan, nggak ngerti sih Mas, boleh dijelasin dikit nggak? Iya, ini sebenarnya panel yang dibuat identik dengan yang ada di PLTA. Oke. Terus Jadi Mas? informasi yang disampaikan juga sama. Sehingga kalau ada masalah atau ada kendala baik di PLTA, jaringan transmisi, maupun substation yang ada di pabrik peleburan dapat dengan cepat teridentifikasi oleh petugas yang ada di PLTA maupun yang ada di substation pabrik peleburan. Oke. Terus ini mungkin ada yang mau dijelasin sedikit nggak Mas tentang mungkin biar kayak aku nih orang awam kan nggak tahu gitu, mungkin bisa ada dikasih tahu gitu dikit. Iya, kita bisa lihat di sini kondisi arus yang ada di port line nomor 1, tungku reduksi, port line nomor 2, port line nomor 3, baik di zona booster maupun yang untuk interkoneksi ke PLN. Oh, bisa langsung interkoneksi ke PLN? Iya, kita punya sistem itu di sini. Oh, berarti berkesinambungan semua ya Mas ya? Iya, terhubung untuk berbagi energi ya. Jadi energi listrik dari kita bisa kita bagi ke PLN apabila mereka membutuhkan ya Mas ya. Iya, Tapi benar. sejauh ini yang diproduksi untuk di pabrik peleburan dulu ya? Iya, ini untuk fasilitas utama di fasilitas pabrik utama dulu. pabrik peleburan. Oke. Nah Mas, mungkin aku udah tahu nih sedikit gambaran tentang ruang kontrol nih. Ruang kontrol ini kan memonitoring apabila ada masalah. Ya. Nah setelah ini kita bakal kemana lagi? Setelah ini kita akan lihat keluar nengok peralatan seperti contohnya trafo ataupun rectifier.
untuk lihat peralatan setelah ruang kontrol, apa namanya, trafo. Trafo atau mereka. Oke teman-teman, jadi kita udah lihat inilah ruang kontrol hampir sama sih dengan di PLTA Paritohan. Cuma bedanya di sini bisa langsung berkesinambungan juga ke PLN dan mereka bisa berbagi apabila PLN membutuhkan energi listrik. Nah jadi teman-teman, kita selanjutnya sama Mas Husnuari akan melihat trafo ya. Trafo dan sebagainya dan lain-lain dan teman-temannya. Langsung aja ikutin kita, yuk ikutin kita. Ya Mbak, ini yang saya janjikan ke Mbak tadi ketika di ruang kontrol. Jadi ini adalah lapangan dari substation kita di Kuala Tanjung. Dari energi yang dihasilkan dari PLTA akan ditransmisikan melalui jaringan transmisi dan diterima pertama kali di sini nih. Kemudian selanjutnya akan didistribusikan ke fasilitas utama dan penunjang yang ada di pabrik peleburan. Nah terus Mas, aku bingung nih, energinya ini bisa dibagikan ke masyarakat luar atau hanya digunakan untuk kepentingan Inalum aja? Ya benar Mbak. Jadi kalau energinya itu kita gunakan yang terutama untuk fasilitas utama di pabrik peleburan. Tapi jika dibutuhkan kita juga bisa membagikan energi kita melalui power grid yang ada di PLN. Oh tapi apabila yang ini sudah terpenuhi dulu gitu ya Mas ya? Iya, apabila PLN membutuhkan kita bisa membagikan. Kemudian karena kita mempunyai sistem interkoneksi di sini. Jadi antara substation pabrik peleburan Inalum dengan PLN-nya saling terhubung. Oh. Terus Mas, aku mau nanya, kalau yang untuk ini apa ya Mas kira-kira? Boleh dijelasin nggak? Nah, yang saya janjikan ke Mbak tadi ini adalah namanya rectifier, trafo dan rectifier. Namanya transformer. Trafonya di depan, rectifiernya di belakang. Trafo di depan, terus rectifier di belakang. Nggak kelihatan ya. Jadi itu akan mengkonversi arus dari arus bolak-balik menjadi arus arah yang akan digunakan di tungku reduksi. Oh, jadi ini berguna untuk mengkonversi dari arus bolak-balik jadi arus searah ya Mas, supaya bisa digunakan ya Mas ya. Jadi nggak bisa ya menggunakan arus bolak-balik yang seperti di rumah ya untuk produksi aluminium. Berarti di sini hanya dipergunakan arus searah. Nah terus Mas, kira-kira ada nggak nih yang perlu teman-teman tahu tambahannya di substation Kuala Tanjung ini? Ya, informasi tambahannya rectifier ini berguna untuk mengkonversi ya dari arus bolak-balik menjadi arus searah. Kemudian tegangannya dirubah dari 33 kV atau kilovolt menjadi 686 volt. Gunanya itu untuk menaikkan arus. Jadi arus yang dibutuhkan untuk di power line 1 contohnya seperti 190 kiloampere begitu. Ketika dinaikkan itu gunanya gimana sih Mas? Ketika dinaikkan supaya nggak korslet atau gimana? Oh bukan. Jadi? Dalam prosesnya pembuatan aluminium itu kita memerlukan arus yang tinggi. Oh, jadi supaya arusnya tinggi ya, jadi supaya bisa dileburin ya Mas? Iya benar. Nah jadi teman-teman, gunanya tadi yang di belakang kita namanya tadi trafo dan rectifier. Rectifier itu untuk menaikkan arus supaya proses peleburannya berhasil ya Mas ya? Iya. Oke. Dari substation, kita diajak nih oleh Mas Husnuari untuk melihat pelabuhan yang ternyata juga dimiliki oleh Inalum loh, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pabrik peleburan. Letaknya juga sekitar 2,5 km dari bibir pantai loh. Nah teman-teman, kali ini saya sudah berada di tepi Selat Malaka. Nah kali ini saya bukan untuk berenang ataupun memancing ya. Kali ini saya mau ngelihat dermaga pelabuhan dari pabrik peleburan aluminium yang ada di Kuala Tanjung. Nah, saya masih bersama Mas Husnuari. Saya langsung mau tanya ke Mas Husnuari, Mas, di sini ada apa aja sih? Ya, ini kita sekarang berada di dermaga A, lokasi tempat pembongkaran material atau bahan baku utama PT Inalum. Jadi ada alumina yang akan diolah menjadi aluminium, kemudian ada kokas dan coal tar pit yang akan diolah menjadi blok anoda. Jadi untuk kapasitas dermaga ini sendiri bisa disandari kapal hingga maksimal 35.000 DWT. Oke, berarti maksimal 35.000 DWT. Terus untuk pembongkarannya seperti apa sih Mas? Boleh dijelasin nggak? Nah, kita bisa lihat itu. Di depan kita ada alat yang namanya pneumatic unloader. Jadi kita lihat dari unloader itu ada pipa yang turun ke dalam palka kapal langsung menyedot material yang ada di dalam. Sehingga langsung nanti dimasukkan ke dalam belt conveyor. Oh, berarti cara kerjanya seperti kita minum tapi pakai sedotan ya? Berarti ada nyedot-nyedotnya ya Mas ya? Iya, bener banget Mbak. Jadi kapasitas
pengisapan ini 190 ton per jam. Oke, berarti 190 per ton itu berarti cepat ya, banyak ya Mas ya? Ya, 190 ton per jam itu kita bongkar dalam suasana cuaca yang cerah. Cuaca yang bagus ya. Terus Mas, ini kan untuk dermaga yang A. Terus saya lihat kayaknya ini berbeda ya, dermaga B ya? Ada dermaga B ya? Ya, yang di sebelah sana adalah dermaga B. Dermaga B. Nah, di sana fungsinya beda juga nggak di dermaga A atau gimana Mas? Fungsinya berbeda, Mbak. Jadi kalau yang di dermaga A adalah untuk bongkar material atau bahan baku utama kita. Kalau yang di dermaga B adalah untuk mengkapalkan atau mengirim produk yang dihasilkan oleh Inalum ke gudang kita yang ada di Jakarta atau di Surabaya, ataupun ke pembeli kita yang ada di luar negeri via laut. Nah Mas, terus aku mau nanya, dermaga ini bisa dimasuki oleh orang luar nggak? Misalnya oleh masyarakat sekitar atau hanya untuk orang-orang tertentu kayak misalnya ya seperti pekerja Inalum gitu? Ya, jadi untuk dermaga kita ini kita sudah menerapkan sertifikasi standar keamanan ISPS Code. Jadi hanya yang diberi izin dan yang berkepentingan yang boleh masuk, Mbak. Dan satu lagi saya sampaikan, kalau yang di dermaga B itu kapasitas sandar kapalnya lebih kecil ya dibandingkan dermaga A. Kalau di dermaga A tadi 35.000 DWT, kalau yang di B lebih kecil, yaitu sekitar hanya maksimal 25.000 DWT. Oke Mas, setelah itu kita bakal langsung kemana lagi nih? Selanjutnya nanti kita lihat belt conveyor yang untuk mendistribusikan bahan baku utama kita tadi ke sesuai tempat penyimpanannya. Oke. Nah, Mbak, ini adalah belt conveyor atau sistem ban berjalan, di mana material yang diisap dari pneumatic unloader tadi akan dimasukkan ke atas belt conveyor ini, kemudian didistribusikan sesuai dengan material yang dibongkar. Jadi kalau alumina akan dimasukkan ke dalam silo alumina, kemudian kalau kokas akan dimasukkan ke silo kokas, dan coal tar pitch akan ditempatkan di gudang coal tar pitch. Begitu, Mbak. Nah, kalau boleh tahu panjangnya ini berapa Mas? Nah, Panjang ban panjangnya perjalanan. belt conveyor ini kurang lebih sekitar 3.817 meter, dimulai dari dermaga sampai ke silo, kemudian dari silo sampai ke fasilitas yang menggunakan. Nah, ngomong-ngomong Mas, ada alasan khusus nggak kenapa harus menggunakan sistem seperti ini? Ya, sistem belt conveyor ini keadaan tertutup. Jadi bahan baku kita ini kan cukup delicate ya, nggak boleh basah ataupun lembab. Jadi dengan menggunakan sistem belt conveyor sistem tertutup seperti ini, meskipun cuaca kurang mendukung ataupun kondisi hujan, kita tetap bisa mentransportasikan bahan baku kita sampai ke silo atau ke penggunanya. Oh, begitu ya Mas. Lalu untuk bahan baku yang lain hanya menggunakan jalur itu atau ada jalur yang lain Mas? Ya, untuk minyak solar dikirim menggunakan kapal tanker dan akan ditransportasikan melalui dermaga B di pipa-pipa di dermaga B. Kemudian seperti aluminium fluoride ataupun master ingot akan dikirimkan dari Belawan via tracking maupun via PNT. Oke, nah setelah ini Mas kita udah ke conveyor ya, belt conveyor. Nah setelah itu kita bakal Mas bawa kemana lagi nih? Ya, selanjutnya kita akan lihat material bahan baku pendukung yang ada disimpan di tempat penyimpanan, gudang penyimpanan kita. Gudang penyimpanan jauh kira-kira lokasinya dari sini? Nah, lumayan jauh lah kalau Lumayan jalan jauh kaki ya, berarti sekitar 15-20 menit ya? Sekitar 10 menit aja. Oh, deh. 10 menit berarti nggak terlalu jauh ya Mas? Iya. Oke teman-teman, kita langsung akan menuju ke gudang penyimpanan bersama Mas Husnuari. Jadi tetap ikutin kita karena kita bakal tahu gimana sih di gudang penyimpanan untuk penyimpanan bahan baku untuk aluminium. Langsung tetap ikutin kita. Di gudang ini, banyak sekali material yang digunakan untuk mendukung operasi peleburan aluminium. Saya aja sampai bingung nih mendengar jenisnya dari Mas Husnuari. Namun demikian, meskipun sifatnya adalah material pendukung, posisinya juga tak kalah penting dengan material utama. Karena tanpa adanya material pendukung ini, produksi bisa terhambat atau bahkan lumpuh loh. Nah, dengan material sebanyak ini Mas, gimana sih cara ngaturnya? Saya aja sampai bingung loh Mas. Padahal Mas belum jelasin semua kan? Ya sebenarnya nggak perlu bingung Mbak, karena kita kan punya sistem di sini sehingga inventory barang dan masuk dapat lebih mudah kita kontrol.
Selain itu, kita juga menjalin hubungan baik dengan supplier agar sustainabilitas produksi tetap stabil. Oh gitu ya Mas, berarti intinya adalah ada yang mengatur dan ngatur ya Mas ya? Ada yang ditugaskan khusus ya? Iya, ada benar. Dari supplier hingga masuk ke gudang ya Mas ya? Iya, benar. Berarti ini namanya gudang penyimpanan ya Mas? Ya, Gudang penyimpanan material. Nah, jadi teman-teman, ini udah namanya gudang penyimpanan material. Jadi material yang diambil dari supplier disimpan di gudang ini sebelum diolah ya Mas ya? Iya, ini material bahan pendukung. Material bahan pendukung. Oke, berarti selesai ini kita bakal kemana lagi nih Mas? Kita udah dari pelabuhan, kita udah ke gudang penyimpanan material pendukung. Selanjutnya kita ke pabrik karbon untuk melihat proses produksi pembuatan blok anoda. Oke, pabrik karbon. Nah, kalau bicara karbon berarti nggak jauh-jauh dengan gelap-gelap ya Mas ya? Iya, memang namanya karbon itu gelap. Iya, hitam-hitam ya, kayak iya. saya ya Mas ya. Oke, langsung aja kita bakal ke pabrik karbon, jadi tetap ikutin kita. Ya, let's go! Wah, kira-kira ini apa ya teman-teman? Kok besar banget bangunannya? Nah, kalau mau tahu, langsung aja ikutin aku yuk. Kita bakal tanya sama Mas Husnuari. Hai Mas! Mas, mau tanya dong, ini apa sih Mas? Ya, kalau yang di depan kita ini namanya silo kokas. Silo kokas? Iya, ini tempat menyimpan bahan baku kokas yang tadi dikirim melalui belt conveyor. Oh, jadi kalau Mas kira-kira kalau sebesar ini, seberapa banyak kokas yang bisa ditampung sama pabrik ini? Oh, untuk silo kokas ini, satu silo itu muat sampai 1.250 ton. 1.250 ton? Iya. Itu untuk berapa tahun tuh biasanya stoknya? Ya, jadi kita di sini punya 20 unit silo kokas. Jadi total kapasitasnya adalah 25.000 ton. Jadi nggak sampai Mbak tahunan ya? Iya. Paling bulanan juga udah habis ya kali ya? Iya, Karena dia bakal produksi terus ya Mas ya? Jadi 2-3 bulan itu bakalan habis. 2-3 bulan dengan sebesar ini ya? Iya. Nah, berarti Mas kalau misalnya aku boleh lihat langsung kokasnya, bisa nggak ya? Boleh, kita bisa lihat ke dalam. Kita ajak teman-teman, kita bakal lihat langsung silo kokasnya gimana dan bentuk kokasnya gimana. Yuk! Yuk, ikut kita. Nah, kebetulan Mbak, ini sudah saya bawa nih contoh sampel dari kokas. Oh, yang ini ya Mas ya? Mirip masker Kerkol yang biasa dipakai cewek-cewek ya Mas ya? Iya, betul banget Mbak. Memang untuk kokas ini mirip seperti batu bara. Cuman bedanya kokas merupakan hasil samping dari minyak bumi. Jadi sama-sama berbahan dasar karbon seperti activated charcoal yang untuk masker itu Mbak. Oleh karena itu, nama pabriknya nama pabrik karbon ya Mas? Ya, benar banget Mbak. Nah, setelah ini saya akan ajak Mbak untuk melihat bahan baku yang lainnya untuk produksi blok anoda. Oh, jadi setelah ini kita bakal lihat lain-lain untuk produksi blok anoda? Iya, yuk. Oke, teman-teman, jadi setelah ini kita sama Mas Husnuari akan ngelihat proses yang lain, jadi pastikan tetap untuk ikutin kita, oke? Yuk ikut kita yuk. Nah, teman-teman, kalau ini pasti aku bener nih. Mas, bener nggak? Ini tempat penyimpanan bahan baku kan? Ya, benar banget Mbak. Ini adalah CTP warehouse atau gudang tempat penyimpanan CTP. Jadi CTP itu adalah residu hasil destilasi tar sebagai proses produk samping dari hasil pirolisis. Nah, seperti dalam pembuatan kokas ataupun gasifikasi. Jadi coal tar pitch storage warehouse ini adalah memiliki kapasitas 5.400 ton. Wow, 5.400 ton itu banyak banget ya Mas. Nah terus Mas, coal tar pitch-nya itu akan dipakai untuk apa Mas? Ya, coal tar pitch ini akan kita olah dulu, kita lelehkan atau dicairkan di CTP melting tank. Kemudian setelah jadi pasta akan kita campurkan dengan kokas dan puntung anoda untuk dibuat menjadi balok anoda. Oh, jadi coal tar pitch akan dijadikan pasta. Nah terus untuk kokasnya akan dijadikan apa? Nah, untuk treatment kokasnya, saya akan ajak Mbak ke gedung seberang kita untuk melihat bagaimana proses untuk pengolahan kokasnya. Oh, untuk pengolahan kokasnya beda lagi ya? Berarti ini hanya untuk tempat penyimpanan ya? Ya. Gedung yang saya kunjungi berikutnya terdiri dari 8 lantai dan memiliki fungsi yang terdengar sangat simpel. Mengayak bahan baku kokas sehingga terpisah antara kokas yang memiliki tekstur halus dan yang kasar. Jadi memang di sini tempat di mana kita mengayak atau memisahkan antara kokas dan puntungan anoda.
dari ukuran partikel yang paling kecil yaitu nilainya 8000 Blaine hingga ukuran yang paling kasar yaitu ukuran 18 mm. Nah, jadi di sini kita sudah punya resepnya nih. Berapa persen masing-masing komposisi setiap ukuran yang akan kita pakai untuk membuat anoda. Belum lagi kokas sendiri juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada kokas high sulfur dan kokas low sulfur. Ya, begitu Mbak. Oh, berarti kalau diayak itu kayak tepung dong Mas, diayak-ayak ya? Berarti untuk supaya dia menghasilkan ada butiran halus dan butiran kasar? Iya, jadi mirip-mirip kayak gitu Mbak. Nah, selanjutnya saya akan ajak Mbak untuk melihat proses pengadonan menjadi blok anoda. Kayak mau buat kue ya? Iya. Adon-adon ya, ada Iya. adonan, ada kayak ngayak tepung. Oke, berarti kita selanjutnya bakal ke pengadonan? Ya, ke mesin pengadonan untuk membuat blok anoda. Oke. Oh, jadi ini alat pencampur untuk membuat blok anodanya ya, Mas? Bener Mbak, jadi ini alat di mana kokas, kemudian puntungan anoda bekas yang tadi sudah kita ayak atau namanya dry aggregate, dan CTP akan kita campur menjadi satu di mesin ini. Nah, setelah itu yang kita sebut namanya pasta. Nah, jadi kalau seperti itu berarti anodanya anoda bekas masih bisa dipakai dong? Tetap Bener, dipakai Mbak. kan? Benar, dipakai. Namanya puntung anoda atau anoda yang bekas pakai dari pot reduksi akan kita bersihkan dan kita pecah di rodding plane. Kemudian akan kita pakai kembali untuk membuat anoda baru. Kemudian setelah itu kapasitas atau persentase dari puntung anoda bekas itu untuk membuat satu anoda baru itu kurang lebih 26%. Jadi nggak ada anoda yang tersisa. Berarti limbah dari anoda ini nggak ada dong? Nggak ada Mbak. Berarti kita pakai semuanya semua. ramah lingkungan ya? Iya, kita pakai semua, tidak ada limbah. Bagus dong ya. Soalnya kan di era zaman sekarang pabrik biasanya menghasilkan limbah, tapi ini malah nggak menghasilkan limbah, soalnya limbahnya bakal dipakai lagi ya? Kita pakai lagi, recycle namanya. Oke. Nah, material yang sudah kita adon di mesin adon tadi, atau disebut dengan pasta, akan dicetak nih di mesin ini nih. Jadi material pasta tadi akan masuk ke dalam cetakan, kemudian akan dipres dan di shaking ya. Yang ini supaya ya masih padat. ada nomornya ya? 1, Iya. 2, nah itu berarti setebal itu? Ya, setebal nanti tingginya itu 605 ya. Wah. Nah, pasta yang sudah diadon tadi akan masuk ke dalam cetakan ini. Kita memiliki 3 cetakan. Kemudian akan dipres dan di shaking ya, digetarkan. Kita bisa lihat itu mulai. Akan digetarkan ya? Di shaking artinya kayak supaya lebih campur lagi gitu ya Mas? Iya, supaya lebih padat. Supaya lebih padat ya? Jadi nggak ada kopong ya? Iya, nggak ada kopong. Kita bisa lihat mesinnya men-shaking. Nah, terus kalau ini apa Mas? Nah, ini material yang sudah kita cetak atau pasta yang sudah kita cetak di mesin tadi akan keluar berbentuk seperti ini, Mbak. Oh, ini namanya blok anoda itu Ya, ya? blok anoda mentah. Nah, namun ini nggak bisa kita pakai untuk proses produksi aluminium. Terus? Karena seperti kita membuat kue kering, anoda ini masih mentah. Oh, masih mentah. Jadi ibaratnya ini adonan kue kering yang sudah dicetak, namun belum bisa dimakan karena harus dipanggang terlebih dahulu. Itulah mengapa nama plant kita tadi adalah Green Plant atau pabrik anoda mentah. Oh, berarti setelah ini akan dipanggang. Nah, untuk dipanggangnya di mana, Mas? Nah, ntar lagi saya ajak Mbak untuk berkunjung ke pabrik pemanggangan anoda. Kita lihat tungkunya nanti. Oke, berarti dari sini kita bakal langsung ke pabrik pemanggangan untuk ngelihat yang anoda mentah akan dipanggang jadi anoda yang akan dipakai untuk aluminium. Iya, benar. Nah, blok anoda mentah tadi sebelum kita kirim ke pabrik pemanggangan anoda atau kita masukkan ke dalam tungku, akan kita tumpuk dahulu di sini, Mbak. Jadi ini untuk penumpukan blok anoda mentah. Iya, ini nah, tempat stok. kalau kena angin, matahari, hujan itu gimana, Mas? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman kalau nanti sudah dipanggang, itu udah nggak boleh kena air atau lembab. Makanya kalau yang sudah dipanggang,
akan kita tempatkan di dalam ruangan tertutup. Oh, ditempatkan dalam ruangan tertutup. Oh, Iya. gitu ya, Mas. Berarti kalau misalnya masih mentah nggak apa-apa ya, kena air atau hujan gitu ya? Iya, Tapi benar. kalau sudah dipanggang nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, kita berarti langsung ke tempat pemanggangan aja ya, Mas. Ya, Aku kita udah ke nggak sana. sabar, yuk boleh kita ke sana yuk. Nah, Mas, ini gedung apa, Mas? Ini ya? Nah, sekarang kita udah sampai di gedung pabrik pemanggangan anoda atau baking plant. Nah, kita lanjut ke lantai 3 aja yuk, biar bisa nengok lebih dekat Oke, berarti tungkunya. lebih dekatnya di lantai 3 ya, Mas ya? Iya, kita Beda ke yuk, sana. langsung aja yuk, Mas. Nah, ini adalah pabrik pemanggangan anoda. Di pabrik ini terdapat 4 gedung. Gedung A1, A2, B1, dan B2. Untuk gedung A1, A2, dan B1 masing-masing memiliki 30 tungku. Tapi untuk B2 ini unik ya, dia hanya cuman punya 16 tungku. Dan masing-masing tungku itu bisa diisi anoda sebanyak 90 pieces. Nah, Mbak pasti penasaran kan gimana manggang anoda? Karena manggang anoda ini nggak seperti manggang ikan atau manggang sate ya, beda. Beda ya? Iya. Jadi gimana, Mas? Untuk tempat panggangannya di mana langsung? Sebelah sana ya? Nah, di sebelah sana tempat pemanggangan, itu namanya tungku pemanggangan. Kita bisa langsung ke sana? Oke, kita Bisa lihat dekat sana. ya? Yuk. Oke, kita langsung ke sana ya, Mas. Yuk. Yuk. Nah, yang ada di atas tungkunya ini apa, Mas? Ini namanya cover atau tutup tungku, Mbak. Di pabrik pemanggangan anoda ini kita menggunakan tipe tungku tertutup atau closed type buatan Jerman dengan bahan bakar solar dan juga LNG. Temperatur puncak pemanggangan ini adalah 1235 derajat Celcius dan proses pemanggangan ini selama kurang lebih 11 hari. Wow. Nah, udara masuk atau udara segar akan masuk ke tungku yang paling belakang atau yang cooling, di mana udara itu akan mengalami kenaikan temperatur atau kenaikan suhu. Kemudian akan diteruskan ke dalam tungku yang sedang pembakaran atau firing yang menggunakan burner. Dan selanjutnya diteruskan lagi ke tungku yang mengalami atau sedang fase pemanasan awal atau preheating. Nah, untuk temperaturnya sendiri di dalam tungku itu nggak boleh naik secara signifikan. Jadi harus naik bertahap dan nggak boleh tinggi-tinggi. Karena akan mempengaruhi kualitas dari anoda yang dipanggang. Gitu, Mbak. Nah, terus Mas, kenapa pemanggangannya itu harus tinggi tuh derajatnya? Oh iya, 1235 derajat Celcius. Kenapa nggak misalnya entah 900 atau 1000 gitu? Nah, nantinya anoda ini akan dipakai di pot reduksi ya, dengan temperatur atau suhunya itu di atas 900 derajat Celcius. Dalam proses pemanggangan ini dibutuhkan proses namanya kalsinasi, yaitu proses pemanasan suatu benda yang masih di bawah titik leburnya untuk mendapatkan sifat mekanik dan kimia yang baik, Pak. Jadi ketika nanti dimasukkan di pot reduksi atau digunakan di dalam pot reduksi, anoda kita ini tidak gampang pecah, yang biasanya kita sebut namanya thermal shock. Jadi kualitas anodanya ini bisa bagus gitu. Oh, gitu ya, Mas. Makanya mungkin karena suhunya tinggi, jadi udara samping-sampingnya juga terasa panas banget ya, Mas. Ya, di sini memang udara ambien ya, ambien temperaturnya itu di atas 40. 140 ya? Oke, Mas. Nah, selanjutnya setelah pemanggangan ini, anodanya udah jadi dong, ya Iya. kan, Mas? Terus dibawa kemana tuh? Nah, anoda yang selesai dipanggang, tutup tungkunya akan dibuka. Kemudian akan didinginkan dengan fan. Setelah itu didinginkan kembali menggunakan natural cooling ya, atau dibiarkan saja seperti itu. Kurang lebih selama 2 hari. Selanjutnya baru bisa diangkat dari dalam tungku menggunakan kren. Nanti kita bisa lihat krennya akan mengeluarkan anoda dari dalam tungku, anoda panggang, dan akan diletakkan di link conveyor. Oh, itu di sana ya, Mas ya? Menggunakan robot dong berarti ya, Mas? Ya, ini Menggunakan mesin, mesin kren namanya, tapi dioperasikan oleh
manusia. Oke Mas, langsung aja bawa ke sana yuk Mas. Aku udah gak sabar ngelihatnya. Kita Yuk kesana. teman-teman, ikutin kita ya. Nah, teman-teman, blok-blok anoda yang sudah dipanggang dinamakan Beckett block. Beckett block ini sudah tidak boleh lembab atau terkena air ya, karena akan menurunkan kehandalannya dan menyebabkan ketidakstabilan reaksi kimia ketika digunakan di dalam tungku reduksi. Beckett block ini belum bisa langsung digunakan dalam proses produksi aluminium, namun akan diberi tangkai terlebih dahulu atau dinamakan anode assembly. Mas, kok serem banget kayak banyak api-api yang hidup gitu. Nah, ini namanya rodding plant, Mbak. Pabrik penangkaian anoda. Jadi anoda yang setelah dipanggang akan dikirim kemari, kemudian ditangkaikan terlebih dahulu sebelum dikirim ke por reduksi. Anoda yang sudah ditangkaikan di sini disebut namanya anode assembly. Namanya anode assembly ya. Nah, terus kenapa mesti harus ditangkaikan gitu? Gunanya untuk apa Mas? Nah, gunanya tangkai di sini adalah sebagai penggantung anoda. Selain untuk menggantung anoda, tangkai di sini berfungsi untuk penghantar arus listrik. Jadi sebagaimana namanya anoda, blok ini akan digunakan untuk menghantarkan listrik berarus tinggi di por reduksi. Nah, kemudian untuk mengikatkan tangkai dengan anoda, kita menggunakan cast iron yang dicairkan dengan temperatur sekitar 1300 derajat Celcius. Oh, berarti setiap hari tangkai itu dibuat terus atau gimana Mas? Tangkainya kita daur ulang. Jadi setelah puntung anoda dikembalikan dari por reduksi, anodanya kita cleaning dan kita pecah, tangkainya kita pakai kembali. Berarti menggunakan daur ulang terus ya Mas ya? Iya, benar. Sebelum anode assembly ini dikatakan benar-benar siap untuk dikirim, terlebih dahulu dispray dengan aluminium. Nah, untuk penggunaan spraynya itu, di-spray, fungsinya apa tuh Mas? Pada saat anode assembly digunakan di por reduksi, itu tidak sepenuhnya terendam ya. Sehingga bagian yang tidak terendam tadi pada suhu tinggi akan mudah teroksidasi dengan oksigen di udara luar. Jadi dengan adanya spray ini, permukaan anoda dapat tertutupi sehingga tidak teroksidasi, dan penggunaan anoda ini bisa lebih lama di pot sehingga unit consumption-nya bisa baik atau rendah. Tapi dia nggak menyeluruhi ya Mas, paling di atasnya aja ya, di atas sampai tengah ya? Iya, karena sebagian yang akan terendam, sebagian lagi akan berada di udara luar ya. Oh begitu ya Mas. Nah terus setelah ini Mas, kita bakal kemana nih Mas? Setelah ini kita sudah selesai nih untuk pabrik karbon. Untuk pabrik karbon berarti udah selesai semua ya? Selanjutnya kita nanti akan ke pabrik reduksi. Oke, berarti kita langsung ke pabrik reduksi ya Mas? Iya. Oke, teman-teman di pabrik karbon udah selesai. Mas Wisnu udah ngajarin kita semua gimana tentang pemproduksian dari anoda. Nah kita bakal langsung ke pabrik reduksi ya? Iya benar. Nah teman-teman kita langsung ke pabrik reduksi, ikutin kita yuk. Nah, setelah anode assembly selesai disemprot dengan aluminium, maka blok anoda siap untuk digunakan di tungku reduksi. Untuk memindahkan blok seberat kurang lebih 1 ton per blok ini, digunakan kendaraan khusus yang dinamakan Anode Transport Car atau ATC. Kendaraan ini bisa mengangkut sebanyak 4 anode assembly dan juga berfungsi mengangkut blok anoda yang sudah selesai dipakai di tungku reduksi. Kembali ke rodding plant untuk dibersihkan, disimpan dalam boot silo, dan didaur ulang menjadi blok baru. Nah, udah selesai nih kita keliling-keliling di pabrik karbon. Saatnya melanjutkan ke pabrik utama kedua, yaitu pabrik reduksi. Namun, sebelum masuk ke dapurnya, temenin saya yuk untuk lihat bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi aluminium. Ya, apalagi kalau bukan alumina. Nah saat ini saya sedang berada di atas silo alumina dengan ketinggian 36 meter nih teman-teman. Nah jadi aku mau nanya juga ke Mas Wisnuari. Mas boleh dijelasin nggak sedikit tentang silo alumina ini tersebut? Nah, saat ini kita berada di atas salah satu dari 3 silo alumina yang dimiliki Inalum. Satu silo ini nih bisa menampung sampai 20.000 ton alumina.
Jadi total kapasitas dari 3 silo alumina yang ada di sini bisa menampung 60.000 ton alumina. 60.000 ton alumina yang bisa ditampung. Nah, terus untuk alumina sendiri itu bentuknya seperti apa sih Mas? Soalnya saya juga belum pernah nih ngelihat alumina itu gimana gitu. Ya, kebetulan saya udah bawa nih. Oh, udah ada bawa sampelnya ya Mas? Ini sampel alumina. Biar Mbak bisa tahu bentuknya alumina. Kita lihat kan ini butiran putih ya, halus. Seperti bedak bayi ataupun tepung terigu. Nah, alumina ini sendiri merupakan hasil refinery dari mineral tambang bauksit. Rumus kimia itu adalah Al2O3. Di dalam alumina ini terkandung aluminium dan oksigen. Jadi fungsi produksi inalum sendiri adalah untuk memisahkan aluminium dengan oksigen. Dan aluminiumnya saja yang diambil, Mbak. Aluminiumnya saja yang diambil. Ya. Nah, tapi kita nggak bisa nih pakai alumina murni untuk produksi aluminium. Nah, alumina murni ini kurang baik kalau untuk proses peleburan. Jadi pada proses peleburan itu kita memakai namanya reaktif alumina. Nah, reaktif alumina ini sudah kita reaksikan antara alumina dengan gas buang kita. Oh, berarti kita tidak memakai yang murni. Ya. Tidak memakai alumina murni, tapi memakai alumina campuran dong. Ya, alumina yang sudah direaksikan dengan gas buang kita. Bawa sampelnya nggak Mas kira-kira? Nah, ini sampelnya. Oke. Nah, kalau jadi ini ya? alumina yang sudah direaksikan dengan gas buang, kan kita bisa lihat kan warnanya lebih keabuan ya. Iya, lebih keabu-abuan ya. Ini kan putih bersih ya Mas ya. Ini lebih keabu-abuan karena udah direaksikan ya, sama gas buang dari pot reduksi. Berarti banyak campurannya ya. Dan ini yang dipakai untuk membuat aluminium. Iya, dalam proses peleburan aluminium. Oke, jadi teman-teman, karena kita udah tahu nih bahwasannya alumina yang benar-benar murni seperti ini dan yang direaksikan seperti ini, tapi yang digunakan bukan alumina murni, hanya yang direaksikan. Nah, sekarang kita mau tahu gimana cara mencampur alumina murni dengan reaksi gas buang tadi ya Mas ya? Mereaksi. Nah, kita sudah sampai di gas cleaning system, tempat di mana kita mereaksikan alumina. Ya, jadi dari sini kita mereaksikan alumina dengan gas buang yang diproduksi dari pabrik reduksi, sehingga aluminanya lebih gampang lebur dan gas yang dibuang jadi lebih bersih. Jadi pada tahun 2013, Inalum mendapatkan kehormatan smelter aluminium pertama di dunia yang mendapatkan penghargaan United Nations Infection of Climate Change. Wow, keren banget Inalum ya Mas, bisa dapat penghargaan. Berarti kalau seperti yang Mas bilang, berarti alumina itu dikombinasikan dengan limbah dong? Betul Mbak, jadi di sini agak unik ya. Karena gas yang dianggap limbah justru dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat kesuksesan lebur alumina menjadi aluminium. Nah, kalau begitu Mas, berarti kalau misalnya aluminanya gagal lebur gimana dong? Kalau aluminanya gagal lebur, otomatis tidak bisa digunakan lagi. Jadinya kita rugi dong. Nah, di sini kita memang menggunakan reaktif alumina untuk seluruh tungku reduksi kita. Jadi dari sini reaktif alumina akan didistribusikan ke tungku reduksi menggunakan belt conveyor. Akhirnya, setelah keliling dari PLTA dan beberapa fasilitas yang ada di pabrik peleburan, saya akan menyaksikan tempat di mana aluminium diproduksi di Inalum. Ya, benar sekali, pabrik reduksi. Dan kali ini, sayang sekali nih kita harus berpisah dengan Mas Husnuari. Tapi, tenang aja, karena ada Mbak Nabila yang akan menemani kita di sini. Hai Mbak Mela. Halo Mbak Joan, salam kenal sebelumnya ya Mbak. Salam kenal ya Mbak. Nah, selamat datang di Reduction Plan. Reduction Plan, besar banget ya Mbak. Ini berarti tempat produksi ya Mbak? Iya, nah di tempat ini adalah di mana proses inti peleburan aluminium berjalan menggunakan tungku peleburan yang ada di belakang kita. Kita boleh lihat lebih dekat nggak Mbak? Boleh Mbak, tapi sebelum kita melihat lebih dekat, boleh dipastikan nih kalau Mbak nggak memakai arloji analog ataupun mengantongi chip kartu ATM seperti itu ataupun ponsel. Gini Mbak, kenapa nggak boleh pakai arloji ataupun ngantongin handphone atau chip segala macam? Kenapa sih nggak boleh? Nah, karena gini Mbak, metal yang ada di sini itu kan dialiri oleh arus listrik yang cukup tinggi ya. Dan mana arus listrik itu menghasilkan medan magnet yang sangat tinggi juga. Dan itu bisa memicu kerusakan pada data yang ada di chip ataupun di arloji, merusak arlojinya Mbak. Jadi kalau misalnya terlalu dekat takutnya merusak ya Mbak ya? Iya bener banget. Oke, nah kita udah aman nih, udah safety juga. Jadi sekarang kita sama Mbak Nabila
mau diajakin untuk lebih dekat untuk melihat tungku peleburan dan pembuatan ya produksinya ya Iya, Mbak? proses produksi yang ada di sini. Proses produksinya dari sini, langsung aja ikutin kita terus yuk. Nah, Mbak Joan, ini adalah tungku peleburan atau biasa disebut dengan reduction pot atau tungku reduksi. Nah, ini kalau di Inalum sendiri, kita itu memiliki 3 gedung reduksi atau biasanya disebut dengan pot line. Nah, satu pot line itu terdiri atas 2 baris yang tersusun secara sejajar. Di mana dalam satu baris itu kita memiliki 85 tungku yang seperti ini. Jadi totalnya dalam satu pot line itu kita punya 170 tungku. Nah, berarti di dalam ruang reduksi ini 170 tungku dikali 3 berarti 510 tungku dong? Iya, bener banget. Wow. Tapi Mbak, perlu diketahui, nggak semuanya itu beroperasi ya Mbak ya. Kenapa tuh nggak beroperasi? Iya, karena ada beberapa tungku yang sedang masa rekonstruksi ulang ataupun dia offline karena menyesuaikan suplai listrik dari PLTA. Dan sebagai tambahan Mbak, satu tungku ini bisa menghasilkan 1,8 ton aluminium cair per hari. Per hari ya? Per harinya. Oke, berarti dalam satu hari kali 510 atau mungkin kali 400 aja udah 400 ton Iya, dong? itu idealnya kan Mbak. Tapi kan nggak semuanya beroperasi. Nah Mbak, boleh nggak diceritain gimana sih bentuk proses produksi yang itu tersebut? Nah, jadi sebelum itu Mbak, sebelum kita bahas produksinya, bentar Mbak, aku ajak dulu Mbak untuk melihat hal ini. Oh ya, ini aku yang lihat di pabrik karbon ya kalau nggak salah. Mbak? Iya, benar. Nah, ini adalah anode assembly yang akan digunakan di dalam tungku yang tadi udah kita lihat. Seperti itu Mbak. Nah, bisa kita lihat ya Mbak, dalam satu tungku itu kita memiliki 9 di sebelah kiri dan 9 di sisi kanan. Dan masing-masing blok anode itu akan diganti secara bergiliran selama 23 ataupun 28 hari. Kenapa sih ya? Kenapa blok anode ini nggak sampai habis gitu kan? Nah, blok anode yang ini kan bisa kita lihat ya, blok anode ada tangkai. Nah, ini disambungkan dengan menggunakan cast iron. Yang mana kalau misalkan dia itu sampai habis, dikhawatirkan cast ironnya itu akan meleleh dan juga bercampur dengan alumina yang udah dilelehkan di dalam. Jadi dapat merusak tingkat kemurnian aluminiumnya itu sendiri. Nah terus kalau untuk blok anodanya itu gimana? Ada mempengaruhi nggak? Oh, tentu ngaruh Mbak. Jadi gini, kenapa sih ngaruh ya kan? Karena alumina cair itu dia kan memiliki kandungan oksigen. Nah, khawatirnya nanti kan dia kan bereaksi ya dengan anoda gitu, menghasilkan karbon monoksida dan juga karbon dioksida, sehingga blok anoda ini dapat berubah menjadi gas seperti itu. Nah, Mbak Joan, sekarang nih ya, aku mau nunjukin sesuatu. Ini namanya adalah bus bar. Nah, fungsinya buat apa sih? Nah, kalau misalkan di rumah, kita itu kan ngalirin listrik pakai kabel. Nah, di sini karena aliran listriknya cukup besar, jadinya kita menggunakan bus bar untuk mengalirkan listriknya ke setiap tungkunya. Nah, nanti aliran listrik ini akan mengalir ke anodanya, kemudian diteruskan ke katode, dan diteruskan ke bus bar yang ada di tungku lainnya. Seperti itu. Nah, berarti yang digunakan itu harusnya di sini adalah arus arah ya Mbak ya? Iya, bener banget Mbak Joan. Jadi di sini menggunakan arus arah. Nah, perlu Mbak ketahui juga nih ya, kalau misalkan di proses reduksi alumina menjadi aluminium itu, semakin besar arus listrik yang digunakan, maka semakin cepat pula reaksi kimia yang dihasilkan. Untuk itu, di Inalum kita sedang menguji coba teknologi terbaru menggunakan aliran listrik sebesar 235 kA untuk mempercepat proses produksi dan meningkatkan jumlah produksinya. Seperti itu Mbak. Oke, nah kita kembali ke bus bar ya. Nah, bus bar ini aku lihat kan dia nggak tertutup rapat, artinya Iya. masih terbuka. Ini Iya. aman nggak? Atau berbahaya atau mungkin bisa sampai menyetrum? Oh, aman sih Mbak, karena kan bus bar ini dia itu menggunakan aliran listrik searah ya. Jadi dia itu nggak akan nyetrum, tapi terasa panas. Seperti terasa itu. panas ya, Mbak? Iya. Aku kira kan kalau misalnya makin dekat makin nyetrum nih. Oh enggak ngaruh Masih Mbak. aman ya? Aman kok ini. Nah, kalau untuk reaktif alumina sendiri gimana Mbak? Soalnya tadi waktu main-main di gas cleaning system, aku ngeliat bahan bakunya tuh dibawa sama belt conveyor. Itu ke gedung ini ya? Jadi bahan baku itu dia itu akan dibawa kemudian disimpan atau ditampung sementara di dalam daybin untuk selanjutnya itu didistribusikan ke setiap tungku oleh alat yang kita sebut namanya adalah anode changing crane atau ACC yang melintas di atas gedung ini Mbak. Nah, sebagai
sebagai informasi juga, di Inalum ini kita memiliki 4 ACC yang ada di setiap pot lainnya. Jadi total keseluruhannya ada 12 ACC. Nah, berarti Mbak, kalau misalnya begitu, bahan baku langsung masuk dari atas ke ACC, itu nggak? Nah, sebenarnya gini Mbak, nggak langsung masuk gitu aja sih sebenarnya. Nah, kenapa? Soalnya setiap 2 tungku itu dikontrol oleh satu komputer. Yang mana komputer itu tuh udah menyimpan parameter-parameter yang sudah diatur dan akan mengeksekusi program yang ada. Termasuk dengan memasukkan alumina itu ke dalam tungku, seperti itu. Nah, kalau alat di tengah tungku itu gimana Mbak? Nah, itu namanya tit blade, Mbak. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu untuk memecah kerak yang ada di permukaan tungku, sehingga saat alumina dijatuhkan, alumina itu bisa tercampur dengan larutan yang ada di dalamnya. Teman-teman, karena pembelajaran selanjutnya ataupun materi selanjutnya cukup berbahaya, oleh sebab itu, kita akan kembali bersama Mas Husnuari yang akan menemani kita di sini. Nah, aku panggil dulu ya Mas Husnuarinya. Mas Husnu! Oke, akhirnya kembali lagi bersama Mas Husnuari. Nah, Mas Husnu, aku mau nanya nih. Di sini nanti kita bakal belajar apa sih? Kita belajar tentang pengetahuan umum tungku saja. Pengetahuan tentang tungku ya? Oke, jadi kita bakal belajar tentang tungku. Kenapa tungku ini panas ya Mas ya pasti ya? Pasti panas ya karena peleburan ya. Oke, langsung aja tetap ikutin kita. Yuk ikutin yuk. Nah, Mas, yang seperti itu berbentuk lava itu aluminium cair ya? Seperti ini. Nah, ya itu bentuk lava. Itu aluminium cair. Bukan Mbak, itu larutan elektrolit yang berguna untuk mengantarkan arus listrik dari anoda ke katoda. Nah, kalau Mbak pernah lihat baterai basah di mobil ataupun sepeda motor, kan ada larutan cair yang mengantarkan arus listrik. Nah, kalau di sini elektrolit ini kita memakai kriolit. Kriolit ini akan berubah bentuk dari padat ke cair di temperatur 900 derajat Celcius. Itulah mengapa temperatur pot kita itu berkisar dari 940 sampai 960, Mbak. Nah, kalau seperti itu, berarti itu bukan aluminiumnya dong, Mas? Bukan, itu cairan elektrolit namanya. Aluminiumnya di mana? Nah, karena aluminium itu berbeda berat jenis dengan larutan elektrolit kita, berat jenis aluminium itu lebih berat dibandingkan larutan kriolit, sehingga aluminiumnya tenggelam di dalam pot. Namun aluminium cair yang di dalam pot itu tidak diam, melainkan dia berputar karena adanya arus listrik dan menimbulkan medan magnet yang besar. Itulah mengapa kita nggak boleh menggunakan peralatan elektronik di sini. Nah, mungkin nggak terasa bagi kita, tapi bisa ada satu cara yang akan saya tunjukkan untuk membuktikan bahwasannya medan magnet di sini besar, Mbak. Nah, boleh ditunjukin nggak, Mas? Biar teman-teman pada tahu bahwasanya memang medan magnet di sini tuh besar gitu, nggak cuma bohong doang ya kan? Oke. Karena kita nggak ngerasain gitu. Boleh ditunjukin? Ya, nanti kita tunjukin. Oke, sekarang Ya. Oke. Nah, kita nyobanya pakai ini. Ya, kita coba pakai ini. Gimana nih caranya? Nah, ini saya letakkan di sini aja ya. Coba Wah. Mbak tarik. Coba saya tarik ya. Kalau nggak bisa berarti medan magnetnya berat ya? Oh iya, nggak bisa ya? Kok nggak bisa copot? Nah, Berarti medan magnetnya kuat ya, Mas ya? itulah untuk membuktikan bahwasanya medan magnet di sini kuat. Berarti kalau misalnya pakai jam tangan yang dibilang Mbak Nabila tadi, bisa rusak dong ya, muter-muter terus kan? Iya, terganggu dia karena ada medan magnet yang kuat di sini. Nah, jadi gitu teman-teman, kenapa tadi Mbak Nabila nyuruh kita untuk tidak membawa elektronik ataupun arloji, karena medan magnet yang kuat bisa mengakibatkan kerusakan di barang elektronik kita. Nah, Mas, terus ini Mas mau ngasih tahu apa lagi nih? Nah, selanjutnya saya akan kasih tahu gimana tuh contoh aluminium cair kita. Contoh aluminium cair. Oke, langsung kita lihat untuk contoh aluminium cair yuk, Mas. Boleh tunjukin, Mas? Nah, Mas Husnuari lagi ngambil contoh untuk aluminium cair. Kita tunggu Mas Husnuari ya untuk ngambil sampelnya. Nah, itu Mas Husnuari. Mas, mana contoh aluminium cairnya? Nah, ini contoh aluminium yang dari dalam pot. Karena Oh, tadi aluminium cair yang dari dalam pot. Iya, cair cuman ketika kita keluarkan udah beku seperti ini. Oh, udah beku ya, Mas. Jadi dia kalau ketika terkena udara langsung beku ya, Mas? Iya, beku. Cuman ini masih panas loh. Masih panas ya.
Berarti nggak bisa dipegang dong ya? Jangan dipegang. Nah Mas, terus untuk mengeluarkan aluminium cair yang sebanyak ini dari dalam tungku itu gimana Mas? Cara mengeluarkan aluminium cair dari dalam tungku atau dari dalam pot menggunakan ladle, Mbak. Jadi ladle di bawah menggunakan ACC. Tingginya kriolit atau larutan elektrolit tadi juga kita pantau. Nah, kalau dia ketinggian akan kita keluarkan secara manual. Sebab kalau nggak dikeluarkan akan berpengaruh terhadap operasional tungku itu. Oh gitu ya Mas, jadi mengeluarkannya itu menggunakan ladle ya? Iya. Dengan dalam jumlah yang besar ya? Jumlahnya ada tertentu ya. Oke. Terus Mas, selanjutnya setelah udah dikeluarin dikemanain tuh? Selanjutnya aluminium cair yang sudah kita keluarkan di dalam ladle akan kita bawa ke casting plan. Oh, akan dibawa ke casting plan ya. Berarti setelah dari sini langsung dibawa ke casting plan menggunakan ladle ya Mas? Iya. Menggunakan ladle yang dibawa oleh MCC namanya. Menggunakan ladle yang dibawa oleh MCC. Nah, jadi itu teman-teman, setelah aluminium cairnya dikeluarkan dari tungku menggunakan ladle, dibawa menggunakan MCC ke casting plan. Iya. Nah, jadi kita udah tahu nih aluminium cair itu akan dibawa kemana. Nah, untuk tungkunya sendiri nih Mas, berapa lama sih dia bakal hidup gitu? Kalau sesuai target usia tungku ini akan beroperasi selama 2190 hari atau 6 tahun. Jadi selama itu pula umur tungku ini akan beroperasi. Oke, berarti sekitar 6 tahun ya tungku itu dibilang nggak bisa beroperasi lagi. Terus beroperasi, Mbak. Oh, terus beroperasi ya? Iya. Nah, oke. Terus Mas kalau gitu setelah tungkunya ini udah selesai, diapain lagi nih Mas tungkunya? Kalau tungkunya dinilai sudah tidak optimal untuk beroperasi, maka tungku tersebut akan dimatikan, Mbak. Atau istilahnya di sini namanya cut out. Jadi setelah di cut out, tungku akan dibongkar dan dibangun lagi dengan material yang baru. Nah, sebelum kita sampai ke casting house, MTC yang membawa ladle harus melewati timbangan besar untuk mengetahui berat keseluruhan MTC, ladle, dan kandungan aluminium cair yang dibawa. Nah, setelah mengantar aluminium cair, MTC kembali ditimbang bersama ladle kosong sehingga didapatkan selisih yang menjadi berat bersih aluminium cair yang dibawa nih. Nah, sesampai di casting house, aluminium cair yang ada di dalam ladle itu kan akan dituangkan ke dalam tungku penampung salah satunya dari 10 tungku ya kan Mbak, atau disebut holding furnace yang bisa mencapai 30 ton. Nah, kira-kira itu dimasukin ke dalam tungku penampung itu atau holding furnace itu gunanya apa sih Mbak? Boleh dijelasin nggak sedikit? Oh, boleh banget. Nah, jadi sebagai informasi nih Mbak, pertama aluminium cair yang tadi udah dibawa ya kan ke casting. Nah, itu perlu nih kita jaga suhunya agar selalu berada dalam temperatur tinggi. Kenapa? Karena titik beku dari aluminium itu adalah 660 derajat Celcius. Jika aluminium mencapai suhu di bawah itu, maka aluminium yang sebelumnya cair akan berubah menjadi padat. Nah, sebelum aluminium itu akan kita cetak, nah aluminium perlu dibersihkan dari elemen pengotornya dan kemudian dimasukkan ke dalam furnace untuk bisa kita jaga suhunya agar tetap stabil atau dalam kondisinya tetap cair. Untuk selanjutnya dapat kita cetak menjadi aluminium batangan ataupun aluminium yang berbagai macam produk itu yang diinalum gitu. Nah, sebagai informasi lagi nih Mbak, untuk aluminium ingot itu temperaturnya perlu dijaga di suhu 720 sampai dengan 730 derajat Celcius. Kemudian untuk aluminium alloy itu suhunya 740 sampai dengan 750. Dan yang terakhir adalah aluminium billet, itu suhunya harus dijaga untuk tetap berada di suhu 730-an. Oke, berarti nih teman-teman, untuk masing aluminium ya ada ingot, alloy, dan billet, itu temperaturnya beda-beda ya. Nah, semakin murni dia temperaturnya semakin tinggi ya Mbak? Oh, enggak juga sih Mbak, tergantung. Karena si oke. ingot itu kan tadi 720 sampai 730. Berarti ada masing-masingnya ya. Nah, teman-teman, itu sedikit info dari temperatur aluminium alloy, ingot, dan billet. Nah, sebelum dicetak, aluminium cair di dalam furnace akan ditaburi flux. Nah, flux ini merupakan penambah senyawa kimia yang ditambahkan ke dalam aluminium cair untuk mengangkat kotoran-kotoran yang terkandung di dalamnya. Zat pengotor kemudian akan mengambang ke permukaan aluminium cair dan siap untuk di-skimming. Pengotor ini dinamakan dross, dan karena masih memiliki kandungan aluminium sekitar 35%, dross juga dapat dijual loh untuk pembeli yang memang tidak membutuhkan kemurnian aluminium yang tinggi. Nah, oke Mbak Joan, tadi kan Mbak udah ngeliat nih ya kan proses penuangan aluminium cair ke dalam furnace. Nah, selanjutnya aluminium cairnya diapain sih?
Nah, aluminium cairnya kan tadi udah dibersihin nih dari pengotornya. Nah, aluminium cair tersebut kemudian dituang ke dalam cetakan yang ada di sebelah sana. Nah, setelah itu dibiarkan dingin dengan sendirinya sampai dia itu menjadi aluminium batangan seberat 22,7 kg. Nah, setelah itu diapain sih? Nah, setelah itu aluminium batangannya itu akan disusun menjadi beberapa tumpukan yang beratnya itu kurang lebih mencapai 1 ton. Iya. Nah, terus untuk menumpuknya itu menggunakan apa, Mbak? Nah, nih bisa dilihat nih ya Mbak, di belakang kita itu adalah alat robotik manual yang namanya adalah servo arm. Nah, ini kita gunakan untuk menumpuk aluminium batangan agar menjadi presisi dan prosesnya juga cepat. Berarti harus pakai robot dong ya, nggak bisa menggunakan manusia ya, sumber daya manusia ya? Ih, kalau manual mah Mbak repot lah kayak gini. Tangan Iya, juga panas Oke, gitu. berarti memang harus pakai robot ya, Mbak? Atau mungkin ada informasi lain yang bisa ditambahkan, Mbak? Nanti lah ya kita bahas selanjutnya. Oke. Oke Mbak Joan, tadi kan kita udah ngeliat nih proses pembuatan aluminium ingot ya kan. Nah, setelah aluminium tadi udah dibuat, nanti yang jadinya itu kita simpan nih ke cooling yard sampai dia itu suhunya mencapai suhu ruangan. Nah, setelah mencapai suhu ruangan, dia itu akan diikat dan kemudian akan ditimbang sebelum kita akhirnya simpan di storage yard yang ada di belakang kita untuk menunggu pengiriman. Seperti itu Mbak. Jadi pertama didinginin dulu ya? Iya. Didinginin dulu hingga akhirnya udah suhu ruangan baru disimpan di storage. Iya, sampai pengiriman. Nah, terus nih ini kan nggak ada pelindung nih. Nggak apa-apa nih kalau kena hujan. Oh, nggak masalah Mbak, karena aluminium itu kan sifatnya non-korosif, jadi dia tuh nggak akan berkarat. Tapi, kalau seiring berjalannya waktu, nanti warna metalik pada aluminiumnya itu bisa memudar. Bisa memudar tapi membutuhkan waktu yang panjang ya? Iya, pasti. Jadi mungkin sebelum waktunya memudar sudah dikirim ya Mbak ya? Ya, harapannya sih begitu, Gitu idealnya ya. Kalau misalnya banyak pesanan ya? Iya. Oke. Nah Mbak, setelah kita dari cold storage ya, kita bakal kemana lagi sih? Nanti Mbak tunggu aja selanjutnya apa. Oke. Selain aluminium ingot, sejak tahun 2017, Inalum juga sudah memproduksi 2 varian aluminium yang lain loh, yaitu aluminium alloy dan aluminium billet. Nah, untuk proses cetak alloy juga terdiri dari charging, treatment molten, dan tambahan master alloy. Tujuan penambahan master alloy itu untuk mengatur komposisi magnesium, Sr, Ti, besi, Cu, dan lain-lain sesuai dengan seri master alloy. Dalam proses pencetakan alloy ini juga diperhatikan kadar hidrogen dan prefill yang berfungsi menjaga kualitas. Semakin tinggi konten hidrogen dan prefill, maka alloy dikatakan memiliki kualitas yang kurang baik. Proses cetak alloy juga kurang lebih sama dengan ingot, dengan output aluminium seberat 10 kg per batang. Nah, kita masuk ke proses pencetakan billet. Seluruh proses dilakukan secara otomatis menggunakan casting table, yaitu suatu cetakan yang berbentuk meja dengan lubang cetakan. Casting table menghasilkan billet dengan 3 jenis ukuran nih, yaitu diameter 5, 7, dan 8 inci. Dan saat ini, Inalum memproduksi billet seri 6063, 6005, dan 6061. Sama dengan aluminium alloy, zat pencampur ditambahkan untuk memproduksi billet dengan kandungan yang diinginkan oleh konsumen. Nah Mbak, untuk ketiga varian itu nanti bakal digunakan untuk seperti apa? Terus aku punya pertanyaan juga, kenapa harus 3 varian? Kenapa nggak ada 5 varian atau mungkin 10 varian gitu biar lebih beraneka ragam? Oke, itu bagus sih Mbak, sebenarnya ide kreatif ya. Nah, jadi gini Mbak, sebelum aku jelasin nih tentang varian produk yang ada dari aluminium sendiri, nah perlu Mbak tahu kalau misalnya aluminium ingot yang sebelumnya udah kita lihat, itu dia memiliki tingkat kemurnian yang paling tinggi. Nah, di Inalum kita memiliki 3 varian kemurnian, yaitu 99,97%, 99,92%, dan 99,70%. Nah, untuk apa sih, ya kan? Nah, yang pertama, aluminium ingot itu biasanya nih, kalau misalnya Mbak beli makanan, ada pembungkus aluminium foil, nah itu dari ingot. Kemudian bisa juga sebagai pelapis baja ringan ataupun menjadi kemasan untuk produk obat ataupun makanan minuman. Kenapa? Karena aluminium itu dia kedap cahaya, kemudian dia tahan bakteri dan juga dia itu tidak beracun. Gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk billet sama alloy itu gimana?
Nah, itu ada lagi. Nah, kita ini memiliki produk turunan yaitu alloy dan juga billet, ya kan? Nah, untuk alloy itu biasanya digunakan sebagai rangka sepeda motor, rangka mobil, pelek, ataupun sebagainya. Nah, sedangkan untuk aluminium billet itu kita bisa menggunakannya sebagai kerangka bahan bangunan. Biasanya aluminium bangunan itu pakainya billet. Kemudian bisa juga sebagai bodi mobil dan sebagainya sih, Mbak. Nah, terus nih Mbak, kan produksi. Pasti kalau orang produksi ada dong yang beli. Nah, terus untuk pengirimannya itu gimana sih Mbak? Soalnya kan berat-berat banget kan barangnya. Gimana sih, boleh dikasih tahu nggak ke kita? Nah, kalau kita sendiri pengiriman itu ada 2 macam, Mbak. Kita bisa menggunakan jalur darat ataupun jalur laut. Biasanya sih kalau darat itu pengirimannya untuk yang dekat-dekat lah atau sesama pulau gitu kan. Nah, kalau untuk laut, biasanya kita ngirimnya itu dari dermaga yang tadi pagi udah Mbak kunjungin. Dari situ kan? ya? Iya, dari dermaga itu, Mbak. Nah, terus kemana sih ngirimnya? Nah, itu biasanya kita simpan produk-produknya itu di gudang Jakarta ataupun gudang yang ada di Surabaya, atau biasanya untuk pembeli yang berasal dari luar negeri. Oke, berarti untuk jauh kita menggunakan jalur laut, untuk dekat kita jalur darat ya? Iya, bener banget. Oke, nah jadi teman-teman, di Inalum sendiri untuk mengirimkan produk mereka menggunakan jalur darat dan jalur laut. Tapi jalur laut khusus untuk pengiriman yang jauh-jauh gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau pesan mungkin bisa langsung lah ya kontak Inalum ya. Bener banget, Mbak. Nah, setelah melihat proses produksi secara lengkap, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa keberlanjutan usaha Inalum tidak terlepas dari kehandalan elemen-elemen yang ada di dalamnya, baik peralatan maupun sumber daya manusianya. Dari segi peralatan, seluruh komponen teknis yang ada dirawat dengan baik, didukung berbagai fasilitas perawatan dan perbaikan. Bahkan, untuk pabrik karbon dan reduksi masing-masing juga memiliki unit perawatan dan perbaikan yang dedicated. Inalum juga memiliki inventarisasi spare part yang baik loh, sehingga perawatan seluruh peralatan dapat dilakukan dengan lancar, bahkan sebelum peralatan menunjukkan gangguan berat. Dari segi sumber daya manusia, Inalum juga memberikan berbagai fasilitas untuk membuat betah para pegawainya loh. Sama dengan Paritohan Camp, pegawai pabrik peleburan aluminium juga memiliki komplek pemukiman bernama Tanjung Gading. Dan dengar-dengar, ukurannya bakal lebih besar loh dari Paritohan Camp, yaitu sekitar 200 hektar. Dan digunakan untuk mengakomodasi jumlah pegawai pabrik peleburan yang bahkan lebih banyak dari pegawai di PLTA loh. Perumahan ini terdiri dari 1.340 unit rumah dan 7 unit asrama atau dormitori. Dan diperlengkapi dengan berbagai fasilitas, yaitu sarana olahraga dan rekreasi atau hiburan, seperti lapangan sepak bola, golf, voli, tenis, basket, fasilitas kebugaran, gedung olahraga dan hiburan, balai pertemuan, danau buatan, dan taman-taman untuk rekreasi. Dan ada juga sarana pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Dan yang terakhir, ada fasilitas umum seperti masjid, gereja, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan balai kota. Tak terasa selesai sudah perjalanan saya menyusuri kegiatan operasi Inalum. Dimulai dari keindahannya Danau Toba dan kemegahan teknologi yang ada di Tanah Batubara. Akhir kata, saya Arni Joanem pamit undur diri. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan yang sangat berharga ini. Sekarang giliran Anda yang merasakannya. Selamat datang di Inalum.